Pegi lepas jerat kasus Vina Cirebon, Kapolda Jabar terancam dicopot. Pegi Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilannya atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki dikabulkan hakim. Adapun gelaran sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Dalam putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai, tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat, Jabar. Berdasarkan hal tersebut, penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Lalu, setelah putusan tersebut, bagaimana nasib Polda Jabar yang sebelumnya menetapkan Pegi sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon ini? Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didesak untuk mencopot jabatan Kapolda Jabar, Irjen Ahmad Wiyagus dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan karena dinilai keliru menetapkan Pegi sebagai tersangka. Atas kekeliruan itu, Polda Jabar pun banjir kritikan dari berbagai pihak karena kesalahan mereka. Adapun, desakan tersebut datang dari kuasa hukum Pegi, yakni Marwan Iswandi setelah putusan Hakim Eman Sulaiman. Alasan Marwan menyampaikan hal demikian, karena Kapolda dan Direskrimum Jabar dinilai harus bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Pegi sebagai tersangka tersebut. Marwan menambahkan, penyidik Polda Jabar dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, karena tindakan mereka itu. Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar Direskrimum bahkan Kapolda dicopot. Tanggung jawab, ini permintaanku kepada Kapolri. Aku minta agar dicopot, Kapolda, Dirkrimum, dan ke bawahnya jajaran. Termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot, kata Marwan saat dihubungi, Senin. Ini kan sudah hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan, tambahnya. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan. Ia meminta kepada Polri agar memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar tersebut. Namun, Trimedia menjelaskan, jenis sanksi tersebut tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Yaitu Kapolri lah yang tahu, apa langsung dicopot atau diperiksa propam lagi. Apa yang melatar belakangi, ujarnya, Senin. Politikus PDIP tersebut juga meminta Polda Jabar segera memulihkan nama Pegi untuk menindaklanjuti putusan PN Bandung. Selain itu, Polda Jabar juga diminta untuk memberikan imaterial bagi Pegi dan keluarganya. Bayangkan sudah dituduh sebagai pembunuh, ditahan sekian lama, ucapnya. Kriminolog sebut penyidik bisa kena sanksi mutasi. Sementara itu, Kriminolog Unisba, Nandang Sambas menilai bahwa kekeliruan penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka itu tidak akan dikenai sanksi. Sebab, dalam KUHP memang tidak ada aturan yang mengaturnya. Dalam KUHP tidak ada sanksi bagi penyidik yang melakukan penanganan perkara, ternyata perkaranya dianggap tidak benar. Kecuali memang ditemukan pelanggaran yang masuk tindak pidana, ucapnya, dikutip dari tribunnewsbogor.com. Kendati demikian, Nandang tak menutup kemungkinan bahwa penyidik tetap akan kena sanksi. Namun, sanksinya dalam bentuk mutasi jabatan. Hal tersebut, kata Nandang, sangat mungkin diberikan kepada penyidik Polda Jabar yang telah keliru menetapkan tersangka, agar kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi dalam melakukan penyelidikan. Mungkin nanti bisa saja sanksinya mutasi dan lain-lain, supaya lebih berhati-hati, katanya. Polda Jabar diminta lakukan evaluasi. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, meminta agar Polda Jabar melakukan evaluasi terlebih dahulu usai pembebasan Pegi dari status tersangka ini. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim pun meminta kepada Polda Jabar agar tidak terburu-buru jika ingin membuat penyidikan baru. Evaluasi dulu, disarankan untuk tidak terburu-buru apabila punya rencana membuat sprindik, surat penyidikan, baru, ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024, dilansir Kompas.com. Yusuf menjelaskan,
Evaluasi itu bisa dilakukan Polda Jabar dengan meminta keterangan ulang dari ahli pidana. Apabila sudah dianalisa dan dievaluasi, apa yang mau dilakukan? Itu tadi, mintakan pendapat ahli hukum pidana yang tersohor yang itu sudah pernah kami sarankan yang itu punya pengalaman menang dalam pra-peradilan, ucap Yusuf. Pergi bebas, Bareskrim Polri temukan kesalahan penyidik Polda Jabar. Bareskrim Polri memastikan kasus Vina Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan masih ditangani Polda Jawa Barat dan tidak diambil alih. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, penyidik Polda Jawa Barat sejauh ini patuh terhadap keputusan Hakim Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Kalau penanganan ini, kasus pembunuhan Vina Cirebon, tentu saja masih kami percayakan kepada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Tunggal PN Bandung diketahui mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurut Jenderal Bintang 1 itu, Bareskrim Polri telah memberi asistensi serta masih terus memantau perkembangan kasus itu. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kami akan melihat Polda Jawa Barat tentang penanganan yang sudah ada, ucapnya. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kami dalami, sambung dia. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan oleh Hakim Tunggal PN Bandung, Eman Sulaiman dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon menjadi evaluasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Ini tentu saja menjadi evaluasi kami bersama. Kami juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, ujar Juhandani. Namun, Jenderal Bintang 1 tersebut belum dapat memastikan apakah Polda Jawa Barat, Jabar, salah tangkap atau tidak. Juhandani mengungkap gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang dikabulkan itu lantaran adanya persyaratan formil yang tak dipenuhi penyidik. Putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kami masih melihat sejauh mana proses yang ada, katanya. Karena kalau kami lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya, walaupun tetap kami pada prinsip adalah praduga tak bersalah, lanjut dia. Gugatan pra-peradilan dikabulkan hakim, pihak Peggy Setiawan desak Kapolri copot Kapolda Jabar. Gugatan Peggy Setiawan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusannya, Hakim meminta Polda Jawa Barat membebaskan Peggy Setiawan karena penetapannya sebagai tersangka gugur. Setelah putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut, pihak Peggy Setiawan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Permintaan itu disampaikan setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Selain Kapolda Jawa Barat, pengacara Peggy Setiawan Iswandi Marwan juga meminta agar Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan ikut dicopot. Ia menilai harus ada yang bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar Dirkrimum bahkan Kapolda dicopot. Tanggung jawab, ini permintaanku kepada Kapolri. Aku minta agar dicopot, Kapolda, Dirkrimum, dan ke bawahnya jajaran, termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot, kata Iswandi saat dihubungi, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Ini kan sudah hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan, tambah dia. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Ini pelajaran buat orang Polda. Biar orang Polda nggak sewenang-wenang lagi terhadap perkara ini. Bukan untuk orang Polda aja, untuk seluruh penyidik jangan sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan. Ini pelajaran bagi mereka, tegasnya. Lebih lanjut, Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial dan memulihkan nama baik kliennya tersebut. Tindak lanjut kami akan meminta pemulihan nama baiknya Peggy, ganti rugi, baik material maupun imaterial, jelasnya.
Peggy Setiawan bebas untuk informasi, pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hari ini, permohonan gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Peggy Setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal, Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Atas dasar itulah penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Eman di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum daap dikabulkan untuk seluruhnya, tambah Eman. Peggy melayangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016. Pakar hukum bocorkan taktik penyidik di kasus Vina, nasib Peggy bakal ditentukan. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, esok, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, Hakim akan membacakan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan selaku tersangka kasus kematian Vina dan Eki. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan tersebut, banyak pihak yang harap-harap cemas termasuk Peggy Setiawan. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa ada dua kemungkinan soal nasib Peggy. Pertama, Ahyar memprediksi hakim akan meminta penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas Peggy Setiawan. Dengan kata lain, ada kemungkinan Peggy akan tetap ditahan dan jadi terpidana di kasus pokok pembunuhan Vina Cirebon. Khusus Peggy ini ada dua kemungkinan. Kalau sekiranya selain dari dua alat bukti ini, entah penangkapan atau penggeledahan, kebanyakan ini akan diperbaiki lagi oleh polisi, kata Ahyar Salmi. Kedua, Ahyar menganalisa ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Hal tersebut juga pernah menimpa Komjen Budi Gunawan. Menurut Ahyar, ada peluang dua alat bukti yang disampaikan penyidik kepolisian soal Peggy ini tidak berdasar. Tapi kalau dua alat bukti ini ada salah satu contoh yang enggak dilanjutkan oleh penyidik, ada kasus Budi Gunawan, stop, dicabut status tersangka, kan sudah selesai. Ini tidak menutup kemungkinan dua ini juga terjadi terhadap Peggy, pungkas Ahyar Salmi. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy Setiawan. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Tapi dugaan saya, pihak kepolisian tentu tidak akan diam saja, dia akan berusaha. Karena ini, mereka, penyidik, yakin memang Peggy Perong inilah orangnya. Apakah nanti akan disinggung? Saya menunggu juga putusan hakim nanti. Kalau dia menolak apa landasannya, kalau dia menerima apa landasannya, imbu Ahyar. Nantinya diungkap Ahyar, Peggy tak bisa lagi berkutik jika hasil pra-peradilan tak berpihak kepadanya. Pun dengan penyidik Polda Jabar yang tidak bisa memperkarakan Peggy jika hasil pra-peradilan pro ke Peggy. Apapun putusan pengadilan, kalau stop ya stop, enggak bisa lagi polisi banding. Kalau lanjutkan, enggak bisa pihak Peggy banding, harus terima. Bertempur lagi di pokok perkara, ujar Ahyar. Meski begitu, Ahyar menyebut bahwa hasil pra-peradilan tidak akan berpengaruh terhadap putusan pengadilan 8 terpidana kasus Vina lainnya. Sebab menurut Ahyar, 8 terpidana kasus Vina sudah menjalani hukuman. Ini kan belum pokok perkara. Kalau berkaitan dengan yang 2016 itu kan sudah pasal unsur yang dibuktikan. Kalau ini kan belum, ucap Ahyar. Susno 2J tantang Polda Jabar buka CCTV kasus Vina Cirebon. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno 2J terus mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk membuka CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Menurut Susno, dibukanya CCTV kasus Vina Cirebon ini bisa menjadi peluang bagi Peggy Setiawan untuk bebas dari kasus ini. Susno menegaskan, dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, penyidik Polda Jabar harus kembali ke titik nol.
Atau kembali ke awal mula penyelidikan kasus yang merenggut nyawa Vina dan Eki tersebut. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah, kata Susno dilansir Tribun Jakarta, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Susno lantas mempertanyakan, mengapa hingga kini CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung dibuka. Padahal ia mendengar soal anak buah Ibtu Rudiana, ayah Eki yang telah menyita bukti CCTV insiden pembunuhan Eki. Selain itu Susno juga mengungkit soal barang bukti berupa HP milik Vina dan Eki. Menurut Susno, HP milik Vina dan Eki ini masih bisa diperiksa lagi oleh penyidik. Tak seperti bukti berupa darah dan sperma yang jelas tak bisa diselidiki lagi. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, imbu Susno. Lebih lanjut Susno menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita. Di situ ada bukti percakapan, dan video ini belum juga dibuka. Dua ini alat bukti forensik. Sekaligus mengapa saya yakin Pegi ini akan bebas, tegas Susno. Terkait anggapan penyidik telah mempertimbangkan alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, Susno memberikan penjelasannya. Susno menegaskan bahwa saran yang diucapkannya bertujuan untuk mengungkap perkara. Mengingat saat ini kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menjadi polemik di publik. Oleh sebab itu, Susno meminta penyidik memperdalam seluruh informasi yang ada di media. Baca enggak setiap berita di televisi ada komentar, itu informasi. Ada podcast, ada komentar, itu informasi didapat bisa diperdalam. Upaya yang dilakukan penyidik dengan cara kuhab untuk membuat terang suatu peristiwa untuk mengumpulkan bukti. Membuktikan itu pidana atau bukan. Bukan ujuk-ujuk kecelakaan lalu lintas, ganti lagi jadi pembunuhan, ujar Susno.